Kita nikmat bersilaturahmi dengan sesama kita di sini. Ini merupakan juga suatu nikmat yang disebut nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, dan nikmat hidayah. Banyak orang Islam nggak dapat nikmat itu. Orangnya Islam, ilmunya ada, tapi berat untuk ke masjid. Dan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sih amal ibadah yang dapat menghapuskan dosa dan menggantikan keburukan dengan kejelekan? Apa kata Nabi? Wa kasratul khuta alal masjid. Banyak jalan untuk menuju masjid. Nah, ini udah kita lakukan ya. Insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi ini diterima ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ini saya baca kitab Aqaidul Iman juz keempat yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Asyakab. Ya. Malam ini, pagi ini saya akan menjelaskan tentang syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada beberapa perkara orang itu berhak mendapat syafaat. Bahkan Nabi mengatakan wajib dia mendapat syafaat. Nih, yang pertama adalah tauhid yang betul. Keimanan yang betul. Allah memberikan cara-cara kita belajar tentang ilmu-ilmu yang penting. Yang pertama ilmu tauhid. Ya. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tasawuf. 3 ilmu. Tauhid, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. 3 ini. Ilmu tauhid. Kenapa kita lebih dulu pelajari ilmu tauhid? Sebab yang kita sembah itu Allah. Kenal dulu sama Allahnya. Kenal dulu siapa yang kita sembah. Gitu. Kalau sudah mantap tauhid kita kepada Allah, semua ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada syirik. Jangan ada syirik. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan syirik walaupun kecil, maka habis semua amal ibadahnya dan dosanya tidak diampuni. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan maknanya manap itu ya. Innallaha laknafi, innallaha la yaghfiru, berarti tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun gede banget. Membunuh 1 orang saja sudah cukup masuk neraka selamanya. Ada orang membunuh sampai 100 orang. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin terangkan. Dia bertobat, tobatnya diterima, akhirnya masuk surga. Membunuh 100 orang. Tapi ada orang berbuat syirik gara-gara seekor nyamuk, dia masuk neraka. Ini dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi iman kita yang lurus ya. Jangan ada sirik-sirik lah. Nah, termasuk sudah sekalian, ini kan musim corona timbul lagi. Barang siapa yang mengatakan si fulan mati karena corona, itu juga syirik tuh. Ini hati-hati ya, banyak di masyarakat si fulan meninggal kenapa corona. Jangan. Cuma sebab itu mah ya. Sebab. Penyakit apapun butuhnya sebab. Nggak ada corona juga mati. Ada corona juga mati juga. Sebab. Jadi kenapa dia mati? Sudah tentuan Allah Subhanahu. Itu mah corona cuma sebab doang. Nah, itu jangan sekali-kali. Itu termasuk juga kalau kita mengatakan seperti itu, kita berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat? Banyak membaca sholawat. Ya. Orang yang membaca sholawat nanti Nabi akan lebih peduli kepadanya.
Tapi orang yang enggan, malas baca salawat, Nabi tidak pedulikan dia nanti di yaumil qiyamah. Bahkan ada ulama-ulama kita dulu, ulama salafus soleh, yang baca salawatnya semalam itu lebih dari 1000 sampai 7 kali dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi cinta banget kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta banget kepada orang itu. Dan yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah apa? Membaca doa setelah azan dikumandangkan. Ya. Ini kalau ada orang azan, sebaiknya kita lagi jalan, kita lagi naik kendaraan, naik motor, berhenti, ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Habis itu baca Allahumma rabba hajihi da'wati tamah wa salatul qaimah ati sayyidana wa nabiyana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal ali, terus sampai seterusnya. Tuh orang yang baca doa itu dia berhak untuk mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih syafaat itu? Mari kita bahas. Syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya syafaatul uzma. Itu syafaat yang besar, yang agung. Tidak ada syafaat nanti di yaumil qiyamah kecuali syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang lepas? Oh iya, lepas. Apa suaranya nggak enak? Oh gitu ya? Iya dah. Benar. Ini mantap ini. Syafaatul uzma. Fayasfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fasil qada hina yaqifun nas wa yatamannau nal insirab wala ilan nar li siddatil qara. Artinya syafaat uzma, syafaat yang besar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, semua nabi berkumpul di satu mimbar di tempat yang sangat istimewa, dan manusia itu dari mulai Nabi Adam sampai orang terakhir nanti ada di situ. Api neraka sudah dekat dan sudah berkobar-kobar api neraka. Nanti manusia dikelilingi api neraka. Neraka ada 7 berada di keliling itu. Manusia takut luar biasa, gelisah. Tidak ada yang menolong. Bapak sama anak nggak bisa nolong. Suami istri nggak bisa nolong. Siapapun nggak bisa nolong, nafsi-nafsi. Tapi kenal di situ, oh ini bapak saya, oh ini anak saya, oh ini istri saya, kenal. Tapi nggak bisa tolong menolong. Walaupun si bapak itu melihat anaknya disiksa, nggak bisa, nggak kayak di dunia. Manusia ketakutan luar biasa. Tidak sampai orang itu takut itu berkeringat sampai selutut keringatnya, sampai sepinggang, sampai sepundak, bahkan sampai yang laput dengan keringatnya, saking takutnya. Di situ Allah hadapkan yang pertama adalah mizan, timbangan amal. Yang kedua adalah hisab. Yang ketiga adalah sirat. Di bawah sirat itu neraka. Manusia menyaksikan semua itu. Selamat datang Ustaz Hambali. Sini depan Ustaz, depan Ustaz. Bingung kan? Mau lari kemana? Nggak ada tempat lari. Akhirnya itu manusia berbondong-bondong datang kemana? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Faqad akhraja Syekha an Anas radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu anhu. Ini hadisnya hadis sahih
riwayat Syaikhan itu Imam Bukhari, Imam Muslim ini riwayatnya. Jadi hadisnya sangat sahih ini. Majannasu ba'duhum ila ba'din. Berkumpullah manusia sebagian dengan sebagiannya berbondong-bondong. Fayatuna Adam alaihissalam, maka mereka mendatangkan Nabi Adam, datang kepada Nabi Adam alaihissalam, datang semua. Fayaquluna, itu orang berkata mereka, ya Adam isfa li zuriyatika, wahai Nabi Adam, berikanlah syafaat pertolongan kepada anak cucu engkau. Gitu. Mungkin kita ada di situ nanti. Wa yaqulu, maka Nabi Adam berkata, lastulaha, saya tidak bisa memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Ibrahim alaihissalam, datanglah engkau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fainau khalilullah. Nabi Ibrahim itu orang yang dikasihi sama Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang ketika bangun Ka'bah berdoa, ya, berdoa ingin anak cucunya di orang-orang yang bertakwa. Jadilah Nabi Muhammad masih keturunan Nabi Adam alaihi salam dari Nabi Ismail alaihi salam. Enggak bisa. Nabi Adam pun enggak bisa memberikan apa? Syafaat. Nabi Adam enggak bisa memberikan syafaat, dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulu, apa kata Nabi Ibrahim? Lastulaha, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Alaikum bi Musa alaihissalam, datanglah engkau kepada Nabi Musa alaihi salam. Fainahu kalimullah, karena Nabi Musa itu adalah salah satu seorang nabi yang dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa itu langsung bisa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang, udah kepada Nabi Adam nggak bisa. Ya, Nabi Ibrahim juga nggak bisa juga. Nabi Musa juga nggak bisa juga, saudara. Apakah ada misalnya lastulaha? Nggak bisa saya memberikan pertolongan. Walakin bi Isa alaihissalam, datanglah kamu kepada Nabi Isa alaihi salam. Fainahu ruhullah, Nabi Isa itu ruhullah. Nabi Isa ini seorang nabi yang dilahirkan tidak ada bapaknya. Inilah kuasa Allah, ya. Ada orang lahir, ada ibunya, nggak ada bapaknya. Bukan berarti dia berbuat salah, bukan berzina, bukan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melahirkan manusia yang tanpa ada bapak, tapi itu sah. Ya. Allah mampu melahirkan manusia bapak nggak ada, ibu nggak ada. Siapa? Nabi Adam alaihi, bapak nggak ada, ibu nggak ada, jadi manusia. Itu ya. Nabi Isa, bapaknya nggak ada, ibunya ada, jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Sekarang diikutin sama orang, ya. Banyak orang lahir bapaknya nggak ada. Siapa bapaknya? Kalau Nabi Isa mah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang perempuan sekarang siapa itu? Bapaknya banyak. Kalau kita kembalikan ke kuasa Allah, apapun bisa bagi Allah itu bisa. Nggak ada yang nggak bisa buat Allah. Semuanya bisa. Ya, makanya kita tauhid kita, itikad kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Isa juga nggak bisa, lastulaha, nggak bisa saya ngasih syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Siapa orang yang bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad? Nanti ada keterangannya di bawah. Tidak semua ya. Tidak semua orang dapat syafaat, tidak. Walaupun dia KTP-nya Islam.
walaupun dia disolatkan, walaupun dia dibacakan tahlil, tapi kalau dia masih punya dosa yang namanya syirik, nggak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, datang tuh kepada Nabi Muhammad semua, ya, kecuali orang-orang yang memang mendapatkan kesenangan. Para syuhada nggak menemu kesulitan. Orang mati syahid ya, orang hafal Quran nggak nemu kesulitan, itu ya, banyak. Apa kata umat ya setelah nyampe kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, isfa lana, berikanlah kami syafaat. Apa jawab Nabi? Enak. Kalau tadi lastulaha, sekarang analaha, saya akan kasih syafaat kalian. Kalau tadi, saya nggak bisa, diri saya juga belum tentu selamat. Nabi Muhammad enak jawabannya, analaha, ya, saya akan kasih syafaat kepada kalian. Bantaliku pasta'zinu ala rabbi. Maka Nabi Muhammad berpaling, minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuzanu, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akumu, maka Nabi Muhammad berdiri baina yadaihi, di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ahmaduhu, memuji itu Nabi Muhammad. Siapa yang dipuji? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimahamadil aqda, sehingga pujian-pujian yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, ya, la aqdiru alaihal an yulhimunihimallah, yulhimunihallah, sampai kata-kata Nabi itu habis memuji Allah. Itu Nabi yang sudah diberikan ampunan, syafaat, diizinkan oleh Allah, surganya sudah disiapkan, dia memuji Allah sampai habis suaranya. Kalau kita bayangkan, kita belum seberapa ya, pernahkah kita capek memuji Nabi? Mulut kita nggak pernah, kita nggak pernah kita sampai capek mulut kita untuk memuji Nabi. Tapi Nabi Muhammad ini sampai capek, sampai habis suaranya, dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa akhiru li rabbihi, kemudian Nabi bersungkur, sajidan, sujud, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama itu sujud, saudara, ya. Kan kemarin waktu khutbah Jumat kita dengar, ya, orang yang akan masuk surga bersama Nabi, ruku'an sujadan, ruku'an sujadan, banyak ruku' dan banyak sujud, gitu, ya. Nabi ruku' sujud lama, ya. Ini saudara, sujud di dalam sholat, kalau kita sendiri boleh sujud lama. Habis baca doa sujud, baca doa yang lain boleh, ya. Syekh Musyiri di dalam satu riwayat begini terangkan, dia dicegat sama orang penyamun, dia sendiri penyamunnya 12 orang. Bayangin coba, membegal 12 orang, Syekh Musyiri sendiri mau ngambil hartanya. Tapi kata Musyiri, boleh kalian ngambil harta aku, tapi aku izinkan mau sholat dulu. Izinkan mau sholat dulu, sudah. Sholat tuh, Syekh Musyiri 2 rakaat. Di dalam sujudnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sujudnya minta agar apa? Agar dia selamat dan penyamun ini diberikan rasa takut. Habis sholat, selesai salam, ya, nggak jadi, ya, ngambil barang Syekh Musyiri nggak jadi, ya. Dan malah minta maaf kepada Syekh Musyiri. Ini sebab sujud, doa di waktu sujud boleh. Tapi kalau jadi imam,
jangan. Jadi imam jangan sujud lama. Kalau sendiri boleh gitu. Ini kan apa? Adab juga ya, adab. Sebab kalau kita jadi imam sujud lama, ntar makmumnya banyak yang kesel. Dia ada keperluan, ada macam-macam gitu ya. Dia ingin sholat berjamaah tapi dia punya keperluan. Jadi kalau kita jadi imam pakai etika. Yang pertama, kalau kita jadi imam itu, kalau sholat siang jangan baca surat yang panjang. Zuhur sama asar. Maghrib jangan baca surat yang panjang. Isya boleh baca agak panjangan dikit. Subuh boleh agak panjang. Itu ya. Kalau kita jadi imam. Sehingga apa? Sehingga kalau subuh kita baca agak panjang, itu pahalanya besar sekali. 1 huruf 100 kebajikan. Imam dapat 100, makmum juga dapat 100. Kenapa? Subuh itu orang kita kerja juga belum berangkat, kan ya, masih ada waktu. Sujud lama tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Wakul, katakan, yusma, akan aku dengar. Wasal, minta, tu tahu, akan aku kasih. Wasfa, tu syafa, mintalah kamu pertolongan, akan aku beri pertolongan. Apa kata Nabi? Fa'akulu ya Rabbi, wahai ya Allah, Tuanku, umatku no di sana sedang minta pertolongan, umatku sedang kesusahan, umatku sedang kebingungan. Fa'akulu, maka kata Allah berkata, intalik, pergi engkau kepada umat, katakan kepada mereka, paman kana fi qalbi misqalu habatin min buradin aw sa'irin min imanin fa'akhrijuhu minha. Barang siapa yang punya keimanan, misqala habatin, sebesar biji gandum, ya, habatin min buradin, burad itu gandum, au sa'irin, biji sawi kecil. Orang yang punya iman segede biji gandum, ya, segede biji sawi, akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, yang imannya itu lurus, yang saya katakan tadi, tidak dicampuri dengan kemusyrikan. Ya, dapat syafaat. Baik, umatku, siapa yang punya imam sebesar biji gandum, ya, kau akan dapat syafaat, kau bebas daripada api neraka. Pergi itu segolongan orang yang imannya sebesar biji gandum. Tuh, pergi dah masuk surga dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak tuh, ya, orang yang minta syafaat. Wow, belum separoh, seperempatnya juga belum. Bantaliku, maka Nabi bertolak lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud lagi dengan sujud yang lama. Ya, maka Allah katakan kepada Nabi, ya, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Apa yang kamu minta aku kasih. Gitu ya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabb, ya, umatku masih banyak yang ingin dapat syafaat. Apa kata Allah? Ya Muhammad, barang siapa yang punya keimanan, imannya itu, ya, segede setengah biji sawi. Tadi segede biji gandum, diampuni, dapat syafaat. Yang kedua segede biji sawi, dapat syafaat. Yang ini setengah daripada biji
sawi. Kamu kena bisa tahu nggak biji sawi kita? Gede nggak biji sawi? Kecil banget ya. Kalau itu kalau biji kangkung kecil juga ya. Gedean mana tuh? Gedean mana biji kangkung? Saya belum ngeliat biji sawi. Ya. Kalau gandum gede, kayak padi. Dulu zaman kita masih pada kecil, kita nanam dulu gandum. Iya, gede. Ambil segede biji kayak jawawut kali ya. Iya. Tuh. Iman segede gitu bisa berhak dapat syafaat bebas daripada api neraka. Ini sekarang setengah daripada biji sawi. Ya. Adna min miskali habbatin. Masih dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Asalkan tadi iman itu betul-betul lurus. Tidak dicampuri dengan segala macam kemusyrikan. Di zaman Nabi saudara ada. Ya. Cuman kampung itu belum terjamah sama dakwah Nabi. Dia nyembah berhala. Ada orang datang, kamu mau kemana? Saya mau ke kampung sini. Mau ngapain? Silaturahmi. Itu kebiasaannya kalau mau datang masuk kampung ini berkorban dulu. Ya saya nggak punya apa-apa, walaupun dengan seekor nyamuk. Kepada siapa saya berkorban? Tuh, kepada Lata dan Uzza, berhala. Ya. Dulu Lata sama Uzza dihabiskan sama Nabi Ibrahim. Muncul lagi. Ya. Sebab apa yang dulu dijalani sekarang juga muncul lagi. Paham-paham Mu'tazilah sekarang muncul lagi. Dicoba ada pada zaman Nabi, sekarang muncul lagi. Tangkap tuh nyamuk. Ya, dipersembahkan kepada berhala. Kemudian nggak lama tuh orang itu mati. Sahabat melaporkan kepada Rasulullah, si fulan mati menyembah mempersembahkan nyamuk kepada berhala. Nabi lihat kuburnya penuh dengan api neraka. Kuburannya penuh dengan api neraka gara-gara nyamuk. Musyrik segede nyamuk. Kemudian datang lagi seorang pemuda, kamu mau kemana? Saya mau ke kampung ini. Kamu harus berkorban. Dengan apa saya berkorban? Enggak punya apa-apa, walaupun dengan seekor nyamuk. Untuk siapa saya berkorban? Untuk berhala tuh. Enggak mau saya. Korban itu hanya untuk Allah, bukan untuk berhala. Dibunuh tuh anak muda. Begitu dibunuh, dikubur, dilaporkan lagi kepada Rasulullah, si fulan meninggal dunia dibunuh karena enggak mau mempersembahkan nyamuk untuk berhala. Dilihat kuburnya ini penuh dengan taman-taman surga. Nah ini ya. Jadi iman yang lurus itu berhak orang itu akan dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Kemudian masuk surga tuh orang tadi yang imannya segede gandum masuk surga. Yang imannya segede biji sawi masuk surga. Yang imannya setengah biji sawi juga masuk surga. Wantaliku, maka Nabi berpaling lagi. Karena masih banyak tuh umat. Ya, bayangin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman berapa triliun tuh manusia ya. Pergi Nabi kepada Muhammad. Ya. Pergi Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Dia sujud lagi. Dia sembah Allah. Ini lebih lama lagi. Sampai suaranya habis. Ya. Yang keempat. Kemudian apa kata Allah? Ya Muhammad irfa ra'saka, angkat kepalamu. Wakul katakan yusma, aku dengar. Wasal, minta, tuta, aku akan beri. Wasfa musafa, mintalah pertolongan, akan aku berikan pertolongan. Apa kata Nabi? Fayaqulu ya Rabbi istazinli, izinkanlah saya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ista'zinli, berikanlah kepada saya. Ya. Apa yang kamu inginkan ya Muhammad? Tuh. Kalau tadi iman segede biji gandum udah masuk ke surga. Iman segede biji sawi sudah masuk surga. Setengah biji sawi sudah masuk surga, tapi masih banyak ya Rob umatku yang perlu pertolongan. Apa kata Allah? Ya. Qala biman qala la ilaha illallah, berikanlah izin kepada umatku barang siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laisa kadzalik aw qala laisa kadzalik ilaika walakin wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Apa kata Allah? Itu bukan urusan kamu, urusanku. Aku sudah siapkan pertolongan dan surganya barang siapa mengucap kalimat la ilaha illallah. Tuh. Jadi ada 4 saudara sekalian, ya. Orang yang imannya segede biji gandum dia masuk surga, tapi lurus imannya. Imannya orang yang imannya segede biji sawi dia masuk surga, tapi lurus juga imannya, ya. Kemudian orang yang imannya setengah biji sawi dia bisa masuk surga, tapi lurus imannya. Yang keempat, orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bakal masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih. Jadi kesimpulannya, saudara, satu hadis ini yang sangat panjang. Kalau kita ingin dapat syafaat, yang pertama adalah apa yang Nabi ajarkan kita ikuti. Ya. Tadi apa kata saya tadi? Baca salawat. Iman yang lurus. Terutama iman dulu nih. Tauhid penting. Ya. Kedua, banyak baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penting, baca salawat. Yang ketiga, baca doa setelah azan. Ya. Ini juga penting. Sebab doa setelah azan itu doa khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca setelah azan, insya Allah Nabi kita ridho dan kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Dan yang keempatnya, sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan kita jadikan kita pakai wirid itu ya. Saudara, di dalam kitab Durratun Nasihin, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah 6 harakat, la-nya 6 harakat, ya la ilaha illallah 6 harakat panjangnya, itu Allah ampuni dosa orang yang mengatakan, dosa ibu bapaknya, termasuk dosa ibu mertuanya diampunkan, anak-anaknya diampuni, sampai cucu diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau dibacanya panjang 6 harakat kalimat la ilaha illallah. Kan biasa orang tahu gitu ya. Jadi baca 3 yang panjang dulu, dia baca 3 yang panjang baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Demikianlah saudara sekalian, satu hadis saja. Ini hari ini saya dan rombongan Masjid Ijazul Haq mau berangkat ke Jonggol. Mau pengajian di pesantren Habib Faisal, ya. Dia bangun pesantren dan dia bangun masjid. Ini dari Habib Hamid berangkat, dari nanti kumpulnya di Masjid Sarif, insya Allah jam 7 berangkat, jam setengah 7 kita kumpul bersama-sama. Ini udah ada 8 mobil yang mau berangkat, barangkali dari At-Taqwa bawa mobil sendiri, nanti kumpul di Masjid Syarif. Insya Allah dari pesantren Habib Faisal katanya mau mampir di kebun saya, gitu. Yang mau pergi silakan. Kita persiapkan, entar jam setengah 7 kumpul, jam 7 udah berangkat. Mudah-mudahan yuk kita baca suratul Fatihah, kita doakan terutama yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang,
panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan segala urusan kita. Kita punya anak, punya cucu, jika anak kita anak yang soleh dan solehat, dan kita mohon kepada Allah agar diakhirkan hayat kita dengan husnul khotimah. Yang pada sakit diberikan kesembuhan, yang pada dagang biar pada maju, yang pada usaha, yang pada kerja biar pada naik pangkatnya. Semuanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hidup kita berkah. Al-haziniyah wa likulli salihah wa kamana wa aslu panasolihun ila hadatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdihi wa fi ni'ama yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiatil fauna biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadirul ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadru'ana wa tabudana wa tamim tasruna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahu wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikianlah bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.